jenisnya adalah Golf 650 long range ya. Itu dimiliki oleh sebuah perusahaan marketplace, tadi disebutkan Mas Aiman, dan orangnya namanya Gang Ye. Udah saya sebutin aja lah biar jelas ya, nggak usah ditutup-tutupi. Perusahaan itu, Gang Ye itu juga memiliki sebuah game. Kenapa game? Karena dulu saya yang mempelopori e-sport di Indonesia, jadi saya tahu persis data ini, nggak usah dibantah. Game itu game e-sport. Tahun 2018 Kaisang tuh bikin yang namanya Free Festival ya, namanya Gaming Championship di Kota Solo ya, itu diadakan di Sang Pisang Arena 2018. Jadi sponsornya ya tadi Free Fire tadi, jadi itu udah ada kaitannya langsung. Oke. Gibran juga bikin fair berhadiah mobil itu pada tanggal 28-29 Desember tahun 2019. Itu e-sport turnamen juga? E-sport turnamen juga. Oke. Jadi adiknya sudah bikin, kakaknya bikin. Polemik jet pribadi putra bungsu Presiden Jokowi masih menjadi sorotan banyak pihak. Publik dihebohkan dengan perdebatan seputar penggunaan jet pribadi oleh dua politikus muda Indonesia, Kaisang Pangarep dan Bobi Nasution. Keduanya memiliki hubungan dekat dengan Presiden Jokowi. Kaisang adalah putra bungsu Jokowi, sementara Bobi merupakan menantu Jokowi. Isu ini bermula ketika beberapa waktu yang lalu beredar foto-foto yang menunjukkan Kaisang diketahui menggunakan jet pribadi bersama sang istri Erina Gudono saat pergi ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Pun dengan Bobi Nasution bersama sang istri Kahiyang Ayu sedang turun dari jet pribadi. Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya memiliki sejumlah berkas yang mengarah kepada gratifikasi terhadap Kaisang. Ia mengaku mengetahui adanya MOU antara Pemkot Solo yang saat itu dipimpin oleh kakak Kaisang, yakni Gibran. Pak Jokowi itu dijadikan akun Free Fire, jadi orang bisa nembak-nembakin Jokowi. Oh, FF itu ya? FF itu. Okay. Nah, jadi ini jelas banget. Kakaknya diikutkan, adiknya diikutkan. Kemudian sekarang perusahaan itu Free Fire itu jadi sponsor juga untuk Persis Solo yang bola, 40%-nya sahamnya milik Kaisang juga. Oke, saya teruskan lagi ya. Jadi kantor marketplace tadi itu buka di Solo pada tanggal 11 Oktober 2021. Clear banget. Oktober 2021. Shopee. Oke. Ya, terus ada program namanya UMKM, saya sebut ya, Shopee Export for Expo, itu tanggal 15 Mei 2021 juga. Jadi ini clear banget. Bisa terjadi kemungkinan KPK akan memanggil Kaisang, namun sedang mengumpulkan data-data terlebih dahulu. Penggunaan jet pribadi memang sering dikaitkan dengan kalangan elit dan bisnis, namun dalam ranah politik, hal itu dapat menimbulkan pertanyaan lebih mendalam. Beberapa pihak menilai bahwa penggunaan fasilitas semacam ini oleh pejabat publik atau keluarganya dapat memunculkan potensi konflik kepentingan. Terlebih, mereka yang dekat dengan kekuasaan kerap mendapatkan sorotan terkait penerimaan fasilitas mewah dari pihak ketiga yang mungkin memiliki agenda tertentu. Ini hubungannya apa? Kalau Kaisang bukan penyelenggara negara, kakaknya, bapaknya terlibat semua ini. Lah kemudian unsur korupsinya di mana? Gratifikasinya jelas. Nah, enggak, gratifikasi itu kan berkaitan dengan penyelenggara negara. Lah, iya, nah, ini langsung Mas, nggak bisa begitu. Enggak, kalau data tadi saya nggak bantah ya. Data tadi Mas, saya nggak bantah. Ah iya udah, ya nggak mungkin bantah. Kalau dibantah Anda bohong. Nah, kalau data tadi saya nggak bantah. Ini udah jelas. Tapi persoalannya di mana letak korelasi persoalan-persoalan tadi yang diungkapkan dengan korupsinya. Biar publik yang menilai. Datanya udah jelas banget, detail banget. Publik menilai. Kalau KPK nggak maju ya KPK-nya macan ompong. Udah jelas betul datanya. Kemudian bahkan ini ada satu lagi. Gibran itu bikin program namanya Java in Paris. Ya, itu tanggal 8 Juni 2020. Itu kegiatan apa itu? Itu kegiatan promosi. Itu sponsornya sama juga marketplace tadi. Selanjutnya setelah itu dia mau minta juga ke Goto di Jepang, tapi Gotonya ribet, bahkan ada skandal apalah gitu di situ, jadi nggak jadi. Juru bicara KPK mengatakan, penyelidikan dugaan gratifikasi terhadap Kaisang Pangarep butuh kehati-hatian dan proses yang panjang. Alasannya, lembaga anti rasuah itu tidak bisa mencurigai fasilitas yang dinikmati orang yang bukan penyelenggara negara. Menurut KPK tidak bisa ujuk-ujuk menyelidiki fasilitas yang digunakan Kaisang Pangarep sebagai bentuk gratifikasi, karena Ketua Umum PSI itu bukanlah penyelenggara negara. Apabila ada laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi Kaisang Pangarep pun, laporan itu perlu melampirkan bukti untuk mendukung adanya konflik of interest atau konflik
kepentingan bagi keluarganya yang merupakan penyelenggara negara. Ya. Kemudian ada program namanya Shopee Creative and Innovation Hub. Itu ada di Technopark di Kota Solo. Itu juga sponsornya sama. Bahkan ada Garena Gaming yang ada di situ. Garena itu perusahaannya Gang Ye tadi, sama dengan Shopee. Jadi ini jelas banget. Bahkan ini Mas Aiman, tolong nanti bantu Mas Boyamin ya. Presiden kita Pak Jokowi sendiri itu yang meresmikan Silabs Indonesia. Jadi Silabs itu holdingnya. Ya, Silabs Indonesia itu di Pacific Century di SCBD. Holdingnya Shopee tadi. Holdingnya Shopee. Oke. Sampai presiden loh yang meresmikan. Ini kan luar biasa gitu. Sebuah perusahaan PMA yang ada di luar negeri itu yang kemudian yang meresmikan seorang presiden hari Selasa tanggal 1 Maret 2022. Tanggal-tanggal gak usah dibantah, saya ada datanya semua, clear banget. Laporan itu tentunya akan dilakukan penelaahan oleh Direktorat Penerimaan Pengaduan Masyarakat dan PLPM, penerimaan layanan pengaduan masyarakat masuk kategori atau tidak. Hal yang paling memungkinkan dalam kasus Kaisang adalah yang bersangkutan melapor secara sukarela apabila fasilitas yang dinikmatinya ada unsur konflik of interest. Tapi pelaporan Kaisang tidak bersifat wajib, melainkan sukarela jika memang merasa ada konflik of interest terkait jabatan ayahnya selaku presiden dalam fasilitas yang dinikmatinya. Dari mana itu? Itu dari Nagoya. Tadinya Ini tanggung jawab loh Mas Roy nih kalau data saya salah. tanggung jawab sepenuhnya data ini dan saya nggak mungkin bohong soal data. Oke. Jadi jelasnya gini, Ya. Gulfstream itu panjang ceritanya. Hmm. Jadi Gulfstream yang dimiliki oleh Gang Ye tadi, Gang ini Ye. memang kemarin kan banyak bukan wartawan, private investor. Dia orang Singapura, saya buka betul. Orang Singapura. Oke, Orang baik. Singapura dan dia memang memiliki pesawat itu. Ya, dia beli pesawat itu, sejarahnya juga ada. Jadi pesawat Gulfstream itu dibeli oleh Garena ya. Itu pada tanggal 15 Juli 2021. Oke. Nah, tapi sekarang kenapa orang-orang nyari nggak ketemu? Karena pada tanggal 29 Desember 2022 pesawat itu disamarkan dengan sekarang pemiliknya namanya Bank of Trustee. Jadi supaya nggak ketahuan pemiliknya siapa. Kalau kita cek di private, kalau kita cek misalnya di situs-situs jx.com dan lain sebagainya itu kemudian datanya sudah dihapus semua. Tapi saya bisa dapat yang lebih detail lagi. Pesawat itu memang kan kemarin banyak di internet banyak kok nggak pernah ketemu ya di Changi. Pesawat itu memang nggak pernah mendarat di Changi. Pesawat itu mendarat di bandara kecil di Singapura namanya Seletar. Postingan Fufu Fafa yang kemudian ketika dia lupa password ya, sehingga dia nggak bisa login. Ya. Ya itu kan si Fufu Fafa dulu teriak-teriak dia Ya. nggak bisa login. Ternyata sekarang bisa ngilangin dia. Oke. Nah, artinya apa? Artinya dia kemudian di situ menuliskan ada ID yang dituliskan itu RKGBN. Ya. Kemudian orang mencari RKGBN itu siapa gitu. Atau Raka Gunarli itu siapa gitu kan. Ya. Ternyata itu ada hubungannya. Si Kaisang P ya, Ya. itu akun resminya Kaisang Pangarep. Ya. Itu pernah mengucapkan ya selamat ulang tahun Ya. ya kepada Kepada Raka Gunarli dan ibunya. dan ibunya. Ya, Dan ternyata ya, Raka kebetulan 1 Oktober 1 sama. Oktober. Ya, Ya. jadi artinya firm bahwa seseorang Kaisang P kan nggak perlu nggak perlu kita kemudian mempertanyakan ini akunnya siapa ya, kan nggak Ya. perlu jelas betul kalau itu. Ya. Betul. Nah, dari akun yang firm Kaisang Pangarep ini kemudian memfirmkan sendiri dia Raka Gunarli. Raka Gunarli difirmkan sendiri oleh Fufu Fafa bahwa dia adalah RKGBN. Dan kemudian ada peristiwa yang lain lagi. Ketika Fufu Fafa pada tahun 2013 pernah waktu itu posting adalah dia mencari Gunting. namanya gunting ya Ya. kah di PIK ya. Netizen X belum lama ini digegerkan dengan akun Kaskus diduga milik Gibran Rakabuming Raka. Dalam akun tersebut, pria yang diduga adalah Gibran ini sempat beberapa kali menuliskan ejekan untuk Prabowo. Terungkapnya akun Kaskus yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka ini berawal dari cuitan akun bernama Mardial DX beberapa waktu lalu. Dalam cuitannya, netizen ini membeberkan nama akun X lawas milik putra sulung Jokowi tersebut. #RKGBRN adalah akun lama anaknya Mulyono, penyelam handal tunjukkan skillmu. Setelah ditelusuri, akun RKGBRN yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka ini sempat menerima mention dari akun X Kaisang Pangarep di tahun 2011 lalu. Saat itu,
Kaisang mengucapkan selamat ulang tahun untuk sang kakak dan ibunya. Diunggah pada 1 Oktober 2011 lalu, ucapan di akun Kaisang Pangarep ini memang sesuai dengan tanggal ulang tahun kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, dan sang ibu Iriana Joko Widodo. Ini peaknya bukan kasus peak yang terakhir yang lagi Bukan, heboh. bukan, itu bukan. Itu belum kita bongkar ya gitu. Tadi ada diskusi tadi. Nah itu ternyata ketika akun di Kaskus yang Fufu Fafa itu kemudian menulis kalimat yang sama persis, Ya. yang kemudian dituliskan 3 jam berikutnya Oleh Cilipari. Cili Pari. Padahal Cili Pari itu adalah semua orang kayaknya tahu lah, Cili Pari itu nama catering Ya. yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka. Jadi artinya apa? Artinya ini orang yang sulit untuk kita mengatakan orang yang menuliskan dengan frasa yang sama, dengan penulisan yang sama. Itu saya memang bukan ahli forensik untuk menulis kata ya gitu. Ya. Tapi artinya ilmu yang saya dapat dari teman-teman yang ahli itu sangat sulit untuk kemudian seseorang itu menulis beda-beda karakter. Kalau dia nulis yang YG ya biasanya dia nulisnya YG. Iya. Gitu lah. Mas Refli kan Lagian juga ngapain dia bikin pesan yang sama ya? Mas Refli kalau baca teksku kan kadang-kadang kan benar-benar ini harusnya nggak merubah tapi mengubah. Terima Ya, kasih koreksinya ya, kan kayak ya. dia. Itu kan akhirnya kalau sekarang saya nulis ya mengubah gitu lah ya. Ya. Tapi kan saya belajar gitu. Ya. Nah, itu dua penulisan itu sama persis kata-katanya. Tidak hanya itu, berbekal nama akun X milik Gibran Rakabuming Raka ini, netizen kemudian menelusuri dan mengungkap akun Kaskus calon wakil presiden Indonesia tersebut. Diduga dirinya adalah pemilik akun Fufu Fafa. Pasalnya, dalam salah satu unggahan akun Fufu Fafa di Kaskus, pengguna ini mengaku jika dirinya adalah pemilik akun X dengan username RKGBRN yang sempat dimention oleh Kaisang Pangarep sebelumnya. Di unggahan tersebut, pengguna akun ini mengaku jika dirinya memiliki ID bernama Raka Genarli dan nama Raka. Sayangnya dirinya lupa dengan password akun tersebut dan tidak lagi mengaksesnya. Unggahan ini kemudian membuat banyak netizen yang menduga jika Gibran Rakabuming Raka adalah sosok pemilik akun Kaskus Fufu Fafa yang unggahan-unggahannya menjadi sorotan belum lama ini. Salah satu unggahan di akun yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka ini nampak memberikan berbagai nyinyiran untuk Prabowo yang di tahun-tahun tersebut menjadi lawan politik sang ayah Jokowi. Ada apa dengan kondisi Bapak Prabowo? Tulis seorang pengguna yang kemudian dibalas oleh akun diduga Gibran Rakabuming Raka, stroke ringan. Hingga kini masih belum diketahui dengan pasti mengenai kebenaran akun Kaskus diduga milik Gibran Rakabuming Raka ini viral di X. Hal ini masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Ini akun Fufu Fafa ini mengatakan guys, sorry stupid question. Ya. Beli gunting yang YG ya. Kayak di steak gunting PIK di mana ya? Betul. Nah, guntingnya tuh pakai G gede ya. Kemudian akun Cilipari. Ya 3 jam berikutnya. Ya. Oh, ini 3 jam berikutnya ya? Iya, Ya, benar ya? Pada hari yang sama. Ya, pada hari yang sama 3 jam itu kan, berikutnya. Ya, betul. benar. Itu kan pada tanggal 3 November Ya. 2014. Ya, pada 3 November. Ya, atau yang atas yang jam Fufu Fafa. 8.04 kemudian jam 11.06. Betul. Enggak, bukan 3 jam nih. 3 jam 2 menit. Ya. Dan ini kalau mau iseng Nah, ya. saya Ciliparinya Cilipari Catering mengatakan beli gunting yang kayak di kayak juga. Jadi iya. pakai kayaknya tuh yang steak gunting PIK di mana ya? Sama Oke. persis, ya. Ya kurang lebih sama. Dan lagian juga ngapain juga orang iseng bikin begini ya? Gini mas. Ya. Ada saja orang kan bilang, oh bisa aja yang Kaskus tuh nebeng komentar. Ya. Kalau nebeng komentar, kebalik mas. Ciliparinya dulu yang nulis, Ya. baru kemudian Fufafanya yang nulis. Itu bisa nebeng. Oh, good point. Iya kan? Karena yang didinai adalah Fufu Fafa. Iya. Jadi ini Jadi Cilipari duluan, baru Fufu Fafa. Nah, itu berarti Ciliparinya Iya, yang Ciliparinya kalau ini benar. Fufu Fafa, nulis baru dulu. Cilipari. Ngapain Cilipari Ngikutin Fufu Fafa. Dan kalau kita mau iseng lagi mas, Iya. pada saat itu kalau kita perhatikan DP-nya Fufu Fafa, artinya gambarnya di Fufu Fafa, Iya. ikonnya itu adalah Pork Festival. Oke. Festival yang ada di kota Semarang tentang makanan babi. Oke. Itu yang orang ribut juga. Di mana ini? Itu ada di dekat Fufu Fafa. Iya. Ya, di sebelah kirinya tuh kan ada Pork Festival. Oh, Bulatan merah gitu, bulatan merah. bulatan merah itu. Iya. Oh, bulatan merah itu tanda Pork Festival. Iya, itu logo ikon festival makanan haram yang Oke. ada di kota Semarang.